Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur tubuh makhluk hidup. Baik, langsung saja masuk ke materi. Latar belakang. Makhluk hidup memiliki struktur tubuh yang menentukan fungsi dan cara hidupnya. Struktur ini tersusun dari sel, jaringan organ hingga sistem organ yang bekerja terkoordinasi. Pemahaman struktur tubuh penting dalam kedokteran, pertanian, dan ekologi, membantu diagnosis, budidaya, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kelestarian lingkungan. Tingkatan organisasi dalam struktur tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki struktur tubuh yang tersusun secara hierarkis, mulai dari unit terkecil hingga yang paling kompleks. Tingkatan organisasi ini memungkinkan tubuh menjalankan berbagai fungsi kehidupan dengan efisien. Setiap tingkat organisasi memiliki peran khusus, tetapi semua saling berhubungan dan bekerja sama agar makhluk hidup dapat bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, sel, unit dasar kehidupan yang menjalankan fungsi seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Contoh, sel darah merah pada manusia, sel xilem pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan, kumpulan sel dengan fungsi yang sama. Contoh, jaringan otot pada hewan, jaringan xilem pada tumbuhan. Yang ketiga, organ, kumpulan jaringan yang bekerja bersama. Contoh, jantung pada hewan, daun pada tumbuhan. Yang keempat, sistem organ, kumpulan organ dengan fungsi tertentu. Contoh, sistem pencernaan pada hewan, sistem transportasi pada tumbuhan. Yang kelima, organisme, makhluk hidup yang terdiri dari berbagai sistem organ untuk mempertahankan kehidupan. Perbedaan struktur tubuh hewan, tumbuhan, dan manusia. Tumbuhan dan hewan memiliki perbedaan struktur tubuh yang mencerminkan perbedaan hidup mereka. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam cara memperoleh makanan, bergerak, dan beradaptasi. Struktur tubuh tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang berfotosintesis. Struktur utamanya meliputi akar, menyerap air dan mineral serta menopang tumbuhan. Batang, menopang tumbuhan dan mengangkut zat. Bunga dan buah. Bunga untuk reproduksi, buah melindungi biji. Xilem dan floem. Xilem mengangkut air, floem mengedarkan hasil fotosintesis. Tumbuhan beradaptasi dengan tubuh ke arah cahaya, fototropisme atau menjalar, tikmotropisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 240820140008 dari kelas SA124. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur tubuh hewan. Hewan adalah organisme heterotrof dengan tubuh kompleks untuk pergerakan, pencernaan, dan interaksi lingkungan.
Sistem rangka dan otot memberikan bentuk dan memungkinkan gerak. Sistem pencernaan mencerna makanan sesuai jenisnya, herbivora, karnivora, omnivora. Sistem saraf dan indera memungkinkan respon cepat terhadap rangsangan. Sistem peredaran darah mengedarkan oksigen dan nutrisi dengan jantung sebagai pusat. Sistem pernapasan disesuaikan dengan habitat insang, paru-paru, trakea. Sistem reproduksi bisa seksual, gabet, jantan dan betina, atau aseksual. Selanjutnya, perbedaan utama antara hewan, tumbuhan, dan manusia. Makanan. Hewan dan manusia heterotrof, tumbuhan autotrof. Pergerakan. Hewan aktif, tumbuhan pasif, manusia kompleks. Sistem saraf. Hewan ada, tumbuhan tidak, manusia berkembang. Pernapasan. Hewan, insang, paru, trakea. Tumbuhan, stomata, manusia, paru. Sel. Hewan dan manusia tanpa dinding sel, tumbuhan memiliki. Adaptasi. Hewan dan tumbuhan berevolusi, manusia pakai teknologi. Selanjutnya, implikasi perbedaan struktur tubuh dalam kehidupan. Perbedaan struktur tubuh hewan dan tumbuhan memengaruhi ekosistem. Tumbuhan sebagai produsen menyediakan oksigen dan makanan, sementara hewan membantu menyuburkan penyebaran biji dan keseimbangan rantai makanan. Pemahaman ini bermanfaat dalam pertanian, peternakan, kedokteran, dan bioteknologi, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, sistem dalam tubuh makhluk hidup dan fungsinya. Hewan dan manusia. Yang pertama, pencernaan, mencerna makanan, mulut, lambung, usus. Yang kedua, pernapasan, mengambil oksigen, paru-paru, insang. Yang ketiga, peredaran darah, mengalirkan oksigen dan nutrisi, jantung, pembuluh darah. Yang keempat, ekskresi, mengeluarkan zat sisa, ginjal, hati, kulit. Yang kelima, saraf, mengatur respon tubuh, otak, sumsum tulang belakang. Yang keenam, reproduksi, perkembangbiakan, testis, ovarium. Tumbuhan. Yang pertama, transportasi, xilem, air, floem, hasil fotosintesis. Yang kedua, fotosintesis, berlangsung di daun. Klorofil. Hubungan antara struktur dan fungsi dalam makhluk hidup. Struktur tubuh dalam makhluk hidup disesuaikan dengan fungsinya untuk bertahan hidup dan beradaptasi. Contoh, burung bertulang ringan untuk berterbang, ikan berinsang untuk bernapas di air, tubuh berakar kuat untuk menyerap air. Aspek utama. 1. Struktur tubuh. Struktur tubuh hewan dan fungsinya. 2. Struktur tubuh tumbuhan dan fungsinya. 3. Adaptasi terhadap lingkungan. Hubungan struktur dan fungsi pada hewan. Sistem pergerakan. Burung tulang ringan, sayap radi manis, otot dada kuat untuk berterbang. Ikan, tubuh struktur lumen, sirip dan ekor untuk berenang, gelombang renang mengatur daya apung. Kanguru, kaki belakang kuat untuk melompat, ekor tebal untuk keseimbangan. B. Sistem pernapasan. Ikan, insang menyaring oksigen dari air. Mamalia, darat, paru-paru, polus meningkatkan pertukaran gas. Serangga, trakea mengeluarkan oksigen langsung ke sel tubuh. Katak, bernapas dengan paru-paru dan kutit di lingkungan lembab. C. Sistem pencernaan. Karnivora, gigi taring tajam, pencernaan pendek. Contoh, harimau, serigala.
herbivora, gigi geram lebar, pencernaan panjang dengan fermentasi, contoh sapi kuda. Omnivora, gigi beragam, pencernaan fleksibel, contoh manusia, beruang. Hubungan struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sistem perakaran. Ekor serabut padi, rumput menyerap air cepat, memperkokoh tanah. Akar tunggang, mangga, wortel menembus tanah dalam mencari air. Akar gantung, bayam, anggrek, menyerap air dan udara langsung. B. Sistem dan persilasi. Daun lebar, jati pisang, menangkap lebih banyak sinar matahari. Daun jarum, pinus, kaktus, mengurangi pengumpahan di lingkungan kering. Stemata, bertukar gas dan menguapkan air transpirasi. Sistem batang. Batang berkayu, mangga, kelapa. Koko merapat tinggi pohon. Batang berangga, bambu padi, fleksibel menghadapi angin. Batang penyimpan air. Kaktus lidah buaya, menyimpan air di daerah kering. Adaptasi makhluk hidup. Morfologi bentuk tubuh. Selam berekor tajam. Paus bersirip. Sisi lagi, fungsi organ untuk menyimpan air. Bunglon berubah warna. Tingkah laku beruang, hibernasi, rayap, membangun barang di tanah. Kesimpulan, struktur tubuh makhluk hidup terdiri dari sel, jaringan organ, sistem organ hingga organisme. Hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan struktur sesuai cara hidupnya. Setiap bagian tubuh berperan dalam fungsi kehidupan dan beradaptasi terhadap lingkungan. Pemahaman struktur tubuh makhluk hidup penting dalam biologi, kedokteran, dan pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga ekosistem. Adaptasi memungkinkan makhluk hidup bertahan dalam perubahan lingkungan. Ilmu ini juga mendukung pengembangan teknologi di bidang kesehatan, pertanian, dan pelestarian lingkungan.